selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semangat yes dan tetap jaga kesehatan di rumah. Kita bertemu kembali. Kita akan belajar agama pagi hari ini. Tapi sebelumnya anak-anak sudah siap di depan dan rapi mandi renungan dari gurunya. Dan hari ini kita bertemu bersama dengan ibu. Sebelum kita masuk pembelajaran agama, seperti biasanya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Anak-anak di rumah ikuti ibu berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur hari ini, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk memulai proses belajar mengajar kami. Walaupun masih dalam bentuk daring, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan kedua orang tua, Tuhan lindungi dan beri kesehatan, berkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai pelajaran agama kami. Amin. Hari ini anak-anak akan mengulang pembelajaran minggu lalu atau penjelasan minggu lalu singkat yang audio yang sudah ibu kirim. Hari ini tema dasar yang kita bahas adalah dasar Alkitab dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah berbicara tentang doa. Ibu akan bacakan ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu tema kita hari ini, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu kita berdoa. Doa, berkomunikasi dengan Tuhan itu berbicara tentang doa. Pada buku perpustakaan ini yang anak-anak yang ada dengan anak-anak, ibu melihat memberikan gambar. Ini ada gambar seorang kakek yang berdoa. Kakek tua yang berdoa, gambar. Apa itu doa? Di sini dijelaskan dalam kekristenan itu adalah doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Apa sarana? Itu adalah alat kita. Doa bagi orang Kristen itu adalah napas iman. Ada seperti pujian kan? Tuhan tidak jauh dari kita, Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi kalau kita anak-anak rajin berdoa seperti kakek ini, otomatis Tuhan itu tidak pernah jauh. Apapun masalahmu, apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, serahkan sama Tuhan melalui apa? Berdoa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa. Di dalam doa seorang kakek itu ini doa kakek ini, apa yang diminta kakek ini? Menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjawab doa umat-umatnya. Menggambarkan kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat ya, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau suatu saat, seandainya Tuhan belum menjawab doa kita, berarti doa kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh, ingat. Melalui doa Bapa kami yang sudah ibu bacakan dari Alkitab ini itu berbicara tentang kerajaan, ada di sana pesapaan Bapa kami yang di sekolah. Berarti kita Bapa kami yang di surga. Berarti kita menyapa Bapa kita, Tuhan kita di surga. Kemudian ada juga di situ pengakuan. Kita mengakukan pengakuan kita kepada Tuhan, dan juga ada harapan yang kita inginkan. Yang terakhir, suatu tujuan yang akan kita capai. Apa kata-kata di sana? Nanti anak-anak bisa hafalkan doa Bapak kami ini, hafal dan diucapkan, dihafal melalui setiap hari atau mau tidur. Hafalkan doa ini. Kalau di sekolah minggu, kita sekarang masih daring, online, bisa juga setiap ibadah pasti ada doa Bapa kami ya. Doa ini mengungkapkan bagaimana perasaan kita kepada Tuhan, ungkapan kita. Kalau di dalam Yakobus
5 ayat 13 sampai 16 ini juga berbicara tentang teks berdoa. Doa melalui Yakobus ini diungkapkan itu adalah kehendak melalui Yakobus, dalam Yakobus teks Yakobus menyatakan kepada anak supaya kita memiliki kekuatan. Apa kekuatan kita? Kita memiliki kekuatan dari diri kita, keinginan kita, supaya mengerti bahwa doa itu disampaikan harus dengan penuh keyakinan. Ada katanya, doa yang benar besar kuasanya. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, doa berdasarkan iman itu besar kuasanya dengan keyakinan. Karena Paulus menegaskan supaya kita menyampaikan doa itu kepada Tuhan dengan keyakinan dan berserah. Satu, berserah kepada Tuhan, itu doa. Kemudian di dalam bahan Alkitab kita, dari pendalaman Alkitab yang ada di bagian B, halaman 37, ini lihat. Dan Nana lihat di rumah, ada buku sama Nana. Halaman 37 ini ada cerita di sini. Cerita apa maksud doa yang ada. Doa Bapa kami, doa ada dalam sapaan. Kemudian yang Ibu jelaskan tadi ada tentang kemuliaan. Baru terakhir ada menyampaikan keinginan, sudah dijelaskan singkat. Di sini lagi ada tentang harapan kita. Ampunilah kesalahan kami. Berarti kita memohon, berharap supaya Tuhan mengampuni. Terakhir, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Berarti kita berharap sepenuhnya pada Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan. Inilah contoh orang berdoa, bersujud kepada Tuhan. Dia datang mengucapkan doanya pada Tuhan untuk berharap Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Penjelasan doa dalam Alkitab. Kadang kita manusia salah dalam mengartikan doa itu sebagai hanya biasa, seperti rutinitas doa. Anak-anak berapa kali berdoa sehari? Itu adalah jawaban pribadi masing-masing. Doa itu setiap saat, tidak terbatas ya, tidak terhingga. Kita mau bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, apalagi mau melakukan sesuatu berdoa. Jadi setiap apa yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Bangun pagi berdoa kan, minta Tuhan menyertai kita. Di dalam doa ini ada beberapa yang salah dalam pemahaman orang-orang yang menyalahkan makna doa. Ada doa yang mereka seperti mau pamer, berdoa di depan orang. Ada juga berdoa keras-keras, teriak-teriak. Ada juga doa yang seolah menggebu-gebu, seperti membaca puisi, pakai irama. Padahal pada dasarnya mereka tuh mengatakan doa itu bukan dari hati mereka. Itu adalah sebagai pamer atau sombong, pamer kesalehan. Ada jadi kata sombong rohani. Padahal orang Tuhan inginkan kita berdoa diam-diam, masuk ke kamar dan tidak perlu orang tahu, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, oleh doa Bapa kami itu ada kedekatan, hubungan yang dekat antara anak dan bapak. Begitu jadi rumah, hubungan anak dan orang tua juga baik, ada komunikasi. Kalau komunikasinya baik dengan orang tua, berarti dengan Tuhan juga baik. Bagaimana anak-anak bilang mengasihi Tuhan, padahal orang tua dan saudara yang dekat yang kita lihat tidak kita kasih, sama halnya itu pembohong. Doa ini adalah relasi kita kepada Tuhan dan merupakan kehormatan dalam relasi antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia. Ada hubungan horizontal, tanda salib kan, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ini adalah horizontal sesama, maaf ya, vertikal dengan Tuhan. Itu doa yang sebenarnya. Kemudian doa juga di sini merupakan suatu
ungkapan hati, keinginan. Kalau anak-anak kita punya pergumulan masalah, tidak punya teman yang bercerita, tapi kita punya Tuhan Yesus. Teman itu tidak semuanya bisa kita ajak komunikasi dengan baik, tapi percayalah Tuhan itu lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Doa adalah datang dengan sungguh-sungguh, kita komunikasi dengan Tuhan dengan kerendahan hati kita serahkan kepada Tuhan, kita ceritakan apa yang menjadi pergumulan. Misalnya susah belajar, susah dengan kota, saya malas belajar Bu, kirim tugas. Yang kedua, saya malas di rumah, mama papa suka abang adik suka ribut. Banyak yang bisa kita ceritakan sama Tuhan melalui doa kita. Doa dengan iman, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Contoh kesaksian murid-murid Tuhan Yesus. Masih ingat cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berdoa mengusir roh-roh jahat, mereka melayani orang-orang, kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Itu karena dengan doa. Anak-anak juga bisa, bukan hanya hamba Tuhan atau bukan hanya pelayan gereja, tapi anak-anak juga bisa sebagai pendoa sapaan. Itulah juga pelayanan kita. Anak belajar berdoa, doakan dulu keluarga kita, ada yang ada sakit atau ada yang punya masalah, temannya di rumah, tetangga atau teman di gereja. Kita rajin berdoa, bagaimana rajin ibadah bersama dengan persekutuan, tidak boleh menjauhkan diri. Karena doa ini adalah cara kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Ibu ingin bertanya bagi yang belum kumpul tugas, karena ini tugas minggu kemarin, tapi hanya beberapa orang yang sudah kumpul. Kumpulkan tugas yang sudah Ibu pesan, sudah Ibu kirim di halaman 40. Tapi tulis di buku salin, karena buku perpustakaan ini tidak boleh dicoret. Ini adalah buku selama 1 tahun. Nanti setelah anak-anak tamat, ini boleh dikembalikan lagi dan tidak boleh dicoret. Halaman 40 dan 41. Pendalaman dari dalam hal berdoa. Nanti anak-anak bisa baca tulisan-tulisan sini apa dimaksud di sana, bagaimana sikap kita berdoa, kemudian hendaknya kita apa? Ibu ungkapkan rendah hati. Sekarang tugas yang kedua, bagi yang sudah kumpul tak usah dikumpul lagi. Ini bagi yang belum kumpul. Kalau memang tidak dikumpul lagi ya. Ini tugas halaman 42. Tulis doa yang benar dan doa yang salah. Ada perbandingan, Ibu mohon. Ada perbandingan doa yang salah, ada juga doa yang benar. Itu ditulis di buku tulis, buku PS Agama ya, jangan ditulis di buku ini. Nah, itu tugas, hanya 2 tugas. Bagi yang belum mengerjakan, suruh dikerjakan. Tapi bagi yang sudah, tidak usah lagi dikerjakan karena ini sudah dikumpul kemarin. Kemudian anak melihat kembali, Ibu hanya ingin memahami, memberikan penjelasan dari yang sudah Ibu uraikan tadi, apa yang bisa dilakukan dalam hal berdoa, bagaimana sikap dalam berdoa. Banyak ya pertanyaannya. Pertama, Ibu, pertanyaan di sini pertama, doa itu adalah sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia komunikasi dengan Tuhan. Kemudian napas hidup orang beriman, itu doa ya. Doa napas hidup orang beriman. Dan doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa juga kita meminta kepada Tuhan. Doa. Lalu bagaimanakah sikap dalam berdoa? Nah, yang kedua, prinsip
apakah persoalan kita yang paling prinsip adalah sebuah yang kita sungguh-sungguh bawa Tuhan sebagai napas hidup kita. Apakah kita menganggap bahwa doa itu sebagai yang penting dalam hidup kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh doa? Berarti bagaimana pendapat anak-anak tentang doa? Apakah doa itu sesuatu yang penting dalam hidup Anda sehingga doa itu menjadi sungguh-sungguh? Terakhir, apa kita perlu menyadari bahwa ada banyak orang yang berdoa yang dapat beranak lancar, tetapi dia salah dalam prakteknya. Dia berdoa sangat indah, sangat baik, sangat berpuisi, tapi tidak berdasarkan dengan iman. Dia tonjolkan adalah kesombongan rohaninya. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah berdoa secara sempurna. Doa contoh doa Bapa kami, tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang, tidak usah berpuisi, tapi doa itu singkat dan katakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ceritakan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Itulah penjelasan singkat hari ini untuk proses pembelajaran kita dari bab 5 yang bercerita tentang berjudul tentang komunikasi dengan Tuhan. Doa yang dijawab dan doa yang tidak dijawab. Ketika doa anak-anak belum dijawab, kita tidak boleh bosan berdoa, karena doa kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai di sana penjelasan singkat Ibu. Hari ini tugasnya mengerjakan yang belum dikerjakan dan yang sudah dikerjakan, mengulang kembali materi yang sudah ada. Dan sampai di sini, salam, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini pembelajaran kami singkat. Tuhan yang melengkapinya, Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak dan memberikan kesungguhan hati, memberikan mereka contoh cara berdoa yang baik, sikap berdoa yang baik, bagaimana doa yang Tuhan inginkan. Dan berkati orang-orang tua, kedua orang tua mereka dalam usaha pekerjaan, kesehatan keluarga mereka, saudara-saudara. Berkati kami Tuhan menjadi seorang pendoa yang taat kepada Tuhan dan setia dalam melakukan perkara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.